Selamat siang Bu Jimin dan teman-teman. Kali ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan proses lahirnya Commonwealth of Australia. Pertama akan disampaikan oleh Cecilia Esther. Yang pertama ada faktor yang melatar belakangi terbentuknya gerakan federasi. Faktor yang pertama yaitu kebebasan memilih dan menyusun sistem pemerintahan sendiri. Tidak ada satu koloni pun yang memikirkan hubungan kerjasama dengan koloni lain. Pada tahun 1847, Earl Grey atau Menteri Urusan Jajahan menyadari perlunya penanganan kepentingan bersama antar koloni di Australia. Contohnya bea cukai, ekspor impor, dan lalu lintas. Idenya disampaikan pada Komisi Perdagangan dan Perkebunan Parlemen Inggris. Pada tahun 1949, komisi di atas merekomendasikan adanya gubernur jenderal yang memiliki kuasa menghimpun General Assembly of Australia. Kemudian, pada tahun 1850, RUU tentang pembentukan General Assembly of Australia diserahkan kepada Parlemen Inggris, tetapi ditolak oleh Parlemen Inggris. Kemudian faktor yang kedua, semangat nasional belum disadari. Hal ini terlihat dari interkolonial jealousy atau kecemburuan antar kolonial. Kemudian ada anggapan bahwa koloni di wilayah lain merupakan bangsa asing. Yang ketiga, ada perbedaan sumber kesejahteraan di masing-masing koloni. Kemudian faktor yang ketiga, ada munculnya kekuatan Eropa lain di Australia, dianggap sebagai ancaman bersama. Kedatangan bangsa Barat di Australia, antaranya adalah Jerman di Irian Timur Laut, Kepulauan Marshall, Salomon, dan Mariana, sedangkan Prancis di New Hebrides. Selanjutnya pada tahun 1883, Queensland bertindak atas Irian Timur bagian tenggara karena takut didahului oleh Jerman. Hal tersebut mendapat dukungan dari koloni-koloni lain dan tanda munculnya kesadaran akan perlunya tindakan bersama. Faktor yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi di masing-masing koloni yang terhalang sistem pemerintahan yang independen. Pada tahun 1880, industri Sydney dan Melbourne melakukan perluasan pemasaran. Tetapi hal tersebut terhalang ketentuan-ketentuan tarif yang mahal di Victoria. Faktor yang kelima, Intercolonial Congress selama 1879 sampai 1891. Bentukan trade union yang menghendaki keseragaman aksi terhadap tenaga kerja Cina di Australia. Tetapi hal tersebut mendapat kesulitan membayangkan undang-undang atau ketentuan yang seragam tanpa adanya persatuan antar koloni-koloni di Australia. Kemudian, faktor yang keenam, ada pembangunan rel penghubung. Pada tanggal 14 Juni 1883, di Albury, dilaksanakan penyambungan rel kereta api antara New South Wales dengan Victoria. Hal serupa juga dilakukan antara New South Wales dengan Queensland pada Januari 1888. Nah, hal ini diduga sebagai pemicu persatuan federasi. Kemudian faktor yang ketujuh ada kesadaran akan pertahanan. Kesadaran akan pertahanan ini muncul karena pasukan keamanan Inggris yang meninggalkan pos-pos di Australia. Terakhir meninggalkan Sydney pada 1870. Akhirnya masing-masing koloni membentuk pasukan sendiri. Kemudian faktor yang ke-8 ada kemenangan Australia atas kunjungan olahraganya di Inggris antara tahun 1877 sampai 1880-an. Nah, kemudian kemenangan ini disambut oleh seluruh rakyat Australia dengan secara nasional. Selanjutnya ada proses mewujudkan Federasi Australia. Yang pertama, pada tahun 1885, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan ke-6 koloni di Australia bersama New Zealand dan Fiji untuk membentuk Federal Council of Australia. Federal Council of Australia merupakan badan yang nantinya bertugas untuk memikirkan penyatuan semua koloni.
Proses yang kedua yaitu pada tahun 1891 diadakan Konvensi Federal Australia yang pertama di Sydney. Konvensi ini bertugas untuk menyusun sistem pemerintahan atau konstitusi Australia dan menyampaikan pada setiap koloni sebagai pengesahannya. Dan konvensi ini berhasil menyelesaikan tugasnya. Dalam konvensi tersebut timbul banyak perselisihan untuk merebutkan kekuasaan. Proses yang ketiga yaitu rakyat mengambil tindakan untuk ikut campur tangan dengan cara membentuk liga federal di berbagai koloni dan mengadakan konferensi-konferensi raksasa yang didukung oleh Australia Natives Association atau ANA, yaitu organisasi orang-orang yang dilahirkan di Australia. Dr. John Quick mengusulkan menyusun konstitusi baru dan konsep tersebut sebaiknya diputuskan oleh rakyat secara langsung. Dan saran tersebut diterima sebagai rencana baru melaksanakan kampanye pada Konvensi Korowa tahun 1895. Kemudian, selanjutnya dilakukan konvensi kedua yang diselenggarakan pada tahun 1797 sampai 1798. Masalah utama adalah seberapa besar kekuasaan yang harus diserahkan kepada pemerintahan sentral atau pemerintahan federal. Konvensi memutuskan sistem pemerintahan federal memegang kekuasaan atas pertahanan, bea cukai, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, pos dan telegraf, imigrasi dan pelayaran. Kemudian, konvensi ini juga menetapkan nama federasi yang dibentuk, yaitu Commonwealth of Australia. Yang terakhir, yang kelima, dilakukan 2 kali referendum untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi yang telah diputuskan. Pada tahun 1898 diselenggarakan referendum pertama di Victoria, Australia Selatan, Tasmania, dan New South Wales. Mayoritas rakyat di daerah tersebut menyetujui sistem pemerintahan baru dalam bentuk federasi. Pada tahun 1899 diadakan referendum yang kedua. Mayoritas penduduk di 5 koloni menyetujui federasi dengan konstitusi yang sudah mendapat amandemen. Kelima koloni mengirimkan rancangan konstitusi federasi tersebut ke Inggris untuk disahkan oleh Parlemen Inggris. Selanjutnya, pada tahun 1900, pemerintah Inggris mengeluarkan Undang-Undang Izin Pembentukan Federasi atau Australia Commonwealth Act. Setelah itu, Australia Barat melakukan referendum dan hasilnya 44.800 suara setuju dan 19.601 menolak. Dengan demikian, Australia Barat bergabung dalam Federasi Commonwealth of Australia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.